Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih bersama bengkel PDM ya. Oke. Baiklah, sekarang saya lagi merakit pesanan speaker aktif ya, speaker aktif. Ini konsepnya kita bikin 3 way ya, 3 way 15 in ya, terus middle ya, pakai 5 in 5,5, terus sama Twitter ya. Ini Twitternya kita pakai ini ya, Astelo yang baru nih ya. Nanti ada di sini ya, di lubang sini. Nah, ini sesuai dengan pesanannya, kita main 3 way ya. 3 way ini berarti ada low ya, mid sama high ya. Tapi di speakernya kita pakai sistemnya pasif. Nah, di sininya pakai aktif ya, aktif pasif. Jadi sistem amplifiernya cuman ada satu aja. Nah, di sini kita pakai OCL ya, produknya dari Saturn ya, Saturn tipe S055 ya. Ini kita dapat ya PCB-nya aja, kemudian kita rakitkan. Di sini saya pakai transistor drivernya dan maaf, jatuh tuh, jatuh. Kita dulu ya, kita pegang dulu. Oke. Nah, di sini kita pakai TR, pakai TIP ya, TIP 4142 ya. Ini kita pakai yang bagus ya. Kemudian di sininya kita pakai standar ya, enggak ada perubahan ya yang banyak. Cuman di sini ada yang kita buang supaya tidak mengganggu ya, tidak dengung ya. Nah, di sini untuk inputnya pakai A564 ya. Ini opsional ya, boleh pakai yang lain juga. Ini untuk diodanya sudah saya ganti pakai yang besar ya, pakai yang IN4002 ya, 4002. Terus resistornya kita masih pakai yang kecil karena di sini dayanya enggak terlalu besar. Kemudian di sini untuk transistornya kita pakai Toshiba ya, Toshiba pakai seri yang sedang ya, tidak terlalu bagus, tidak terlalu biasa, karena ini hanya untuk menghandle kebutuhan di dalam ruangan saja ya, tapi tetap supaya bagus dan awet kita pakai Toshiba ya. Ini Toshiba ini serinya kita pakai yang seri 7 ya. Seri 7 ini cukup bagus ya, saya sudah sering gunakan, makanya ini sangat recommended sekali ya. Nah, dan ini kita menggunakan power supply-nya ini kita pakai trapo yang bagus ya. Ini bisa dinaikkan ya, nanti bisa di-upgrade pakai 5 volt gede atau 10 ampere juga, 5 ampere gede atau 10 ampere juga bisa ya. Terus di sini power supply-nya ini bisa di-upgrade ke lainnya juga ya nantinya. Ini kita pakai PCB baru bikin tadi ya. Terus di sini pakai diodanya kita nggak pakai yang biasa, kita yang pakai yang bagus. Kita pakai dioda sisir ya, seri 8 amperan ya. Terus di sini kita pakai elko-nya Nichicon ya, 50 volt 10.000 UF. Ini cukup bagus ya. Alhamdulillah masih ada stok nih, 2 lagi ya. Sisa yang kemarin ya, nanti harus belanja lagi kita. Terus di sini kita ada panelnya ya,
Ini ada panel aktifnya untuk panel belakang, bagian belakang. Di sini kita pakai produknya Platinum ya, pakai DMS 198. Nah, banyak yang ngeluh DMS 198 ini katanya suka dengung ya, suka dengung, noise gitu kan. Tapi di saya enggak ya, enggak ada rahasianya caranya supaya ini bisa bagus ya, apalagi dengan kebutuhan ini seperti ini. Saya jelaskan dulu ya sistemnya. Terus di sini ada preamp ya. Ini preamp sudah ada gainnya ya. Ini preamp sudah ada gainnya ya. Potensionya kita ambil dari sini ya. Ini sebenarnya aslinya ada subwoofernya ya. Aslinya ada subwoofernya. Nah, di sini ada subwoofer. Kita copot. Kita copot subwoofernya, nggak pakai subwoofer karena ini kebutuhannya untuk vokal ya, untuk kejernihan vokal. Kita main 3W-nya hanya. Terus di sini ada fiturnya untuk potensionya. Kita ada low, mid, high. Di sini ada volume master ya. Terus di sini ada gain untuk preamp ini ya. Di sini ada fitur line in ya, input. Nah, di sini untuk paralel ya. Paralel nanti misal pakai 2 speaker karena ini speaker yang kedua ya. Cuma ini yang kedua. Nah, sistem kerjanya, nah di sini untuk listrikannya. Jadi dari power supply, terus ke sini, terus masuk ke sini ya. Nah, nanti ini kita pasang di boxnya ya. Tadi udah saya coba. Nah, nanti ini udah nyala ya. Ini saya copot dulu. Ini nanti kita pasang lagi di sini ya. Nah, ini bagian strumnya CT ya, CT. Ini bagian inputnya saja. Di simpel sekali. Kalau ada kerusakan ini mudah untuk memperbaikinya ya. Ini gampang banget. Nah, kemudian di sini kita ada jener ya. Di sini ada jener 15 volt. Nah, jener ini kita suntik outputnya ya. Setelah jadi 15 volt kita masukkan ke preamp ini. Jadi supply preamp ini ngambil dari supply ini. Jadi penurunan tegangannya simpel ya. Dari supply utama ya, masuk ke amplifier ya. Nah, dari amplifier masuk ke bagian tune control ya. Kontrol, kemudian dari tune control baru diturunkan untuk ke preamp. Nah, ini kita sudah pakai sistem balance ya. Untuk inputnya kita balance ya, noise-nya dikurangi. Ini kita lilitkan di sini. Kemudian ini pakai apa namanya, line in ini sudah masuk ke preamp ini. Itu ya, ini sudah mantap sekali preamp ini, enak sekali pokoknya ya. Dan mungkin kalau ada yang membutuhkan bagian preampnya ya, bisa DM kami ya, atau ikuti halaman kami, chat langsung bisa ya. Nah, si preamp ini ya, ini karakteristiknya itu bener-bener flat banget. Jadi suara vokal itu dari yang nadanya ngebass ya, nge-mid, nge-low itu ada semua, dapat semua ya. Apalagi kalau menggunakan IC-nya yang bagus. Ini hanya menggunakan IC yang murah-murah saja ini sudah mantap, apalagi pakai yang bagus. Itu ya. Oke. Nah, untuk perkabelan ya, kita di sini pakai kabel rakit ya, kabel rakit yang ini. Kenapa harus pakai kabel ini ya? Karena ini bisa mengurangi noise ya. Ini emang didesain khusus untuk bagian input dan output ya, jaringan perkabelan di internal gitu ya, di dalam amplifier. Emang ini bagus, tapi jangan salah, ada yang jelek juga. Pokoknya kalau di soldernya susah itu udah pasti jelek. Ini alhamdulillah bagus ya. Per meternya kemarin kita dapat yang harga sekitar 5.000-an lah ya, lumayan juga ya. Di toko bukan di online soalnya. Nah, ini untuk kabel supply utama ya, kabel speaker ya. Ini kita pakai yang bagus, pakai kabel bintik yang isinya tembaga ya. Ini bagus nih, coba kita lihat hasil solderannya ya. Nah, ini hasil solderannya bagus juga ya. Nah, ini bukan bermaksud untuk
mengagung-agungkan produk sendiri ya, tapi ini bagus dan enggaknya itu sesuai dengan sesuai dengan penilaian customer ya gitu. Jadi ini yang kedua gitu, sebenarnya ini tuh yang kedua ini ya, ambil ini tuh yang kedua. Nah yang pertama sudah bagus, makanya saya lanjutkan lagi. Nah gitu, jadi kalau saya bikin barang itu produk, kalau memang posisinya kurang bagus, nggak enak ya, saya nggak nanggung ya, produk itu biasanya saya discontinue, jadi saya bikin lagi. Nah ini kebetulan bagus, saya sudah beberapa kali buat yang ini ya, buat yang ini saya sudah beberapa kali. Terus ada lagi yang lebih mantap lagi dari ini, ada ya, ada lagi ini yang mode pertengahan ini. Nah saya akan tunjukkan yang lebih mantap lagi nanti ya. Nah di sini saya jelaskan kenapa ini bisa bagus, karakternya bisa enak. Nah jadi gini bos ya, kita mulai dari input dulu ya, kalau yang lain gampang. Nah di sini kita inputnya pakai balance, preampnya harus bagus ya. Mau sebagus apapun mic Anda, mau sebagus apapun amplifier Anda itu kan, sebagus apapun yang lainnya itu, jika preampnya nggak bagus tetap gak bakal enak ya. Makanya saya gunakan di sini ada preamp yang dual input. Nah, ada line in sama input balance untuk mic ya. Nanti jacknya pakai yang model seperti ini ya, model seperti ini micnya gitu. Nah, kalau dari sininya sudah bagus, supply-nya sudah tepat, ampernya juga sudah tepat, tidak ada sinyal liar di power supply ya, itu pasti suaranya nanti jernih gitu. Pokoknya utamakan dulu preampnya. Nah setelah itu baru kita pilih tune kontrolnya yang bagus di sini ya. Ini pakai tune kontrol yang bagus, produk dari Platinum DMS 198 ya, ini pakai yang bagus. Ini kemarin saya dapat di kisaran harga berapa ya di toko teh, kalau nggak salah lebih dari 50 ribuan lebih ya, lebih hampir 100 kalau nggak salah. Belanja kemarin tuh hampir 120 kalau nggak salah ya. Ya 2 biji tuh ya, cukup bagus ya. Nah terus kita di bagian ininya juga ya, kenapa saya pilih pakai preamp ini, karena di sini fiturnya preamp tune control ya. Tune control ini kenapa, karena di sini kita sudah menggunakan sistemnya itu aktif ya. Di sininya tune-nya tune aktif, jadi masing-masing frekuensi itu, masing-masing nada itu sudah ada IC-nya ya gitu. Jadi makanya di sini namanya parametrik. Nah beda dengan yang pasif. Jadi di sini kalau ditutup bassnya benar-benar hilang itu, midnya ditutup hilang, jadi kendala feedbacknya itu sangat minim ya, jadi suaranya kencang tapi enggak gampang feedback. Nah di situ itu satu. Terus di sini untuk amplifiernya ya, ini kita harus benar-benar menggunakan amplifier yang karakter flat di semua frekuensi. Nah makanya saya gunakan mode seperti ini ya. Ini enggak semua orang suka dengan mode seperti ini, karena kebanyakan ada yang sukanya ngebass, suka yang nge-mid, suka yang low. Tapi untuk amplifier ini saya gunakannya itu yang karakternya flat. Nah nanti kita ngaturnya di mana? Nah, tetap kita ngaturnya di tune control supaya enak. Pokoknya kalau ampli jangan di oprek-oprek lah, khususnya untuk bagian monitor gitu. Kalau saya sarankan jangan dikhususkan gitu. Mending kita ambil yang ngepret aja supaya semua nada itu dapat. Kalau nggak dapat di semua nada nanti customer saya bisa komplain, bang ini ngebass tapi midnya kurang enak, ini high-nya bagus tapi bassnya kurang mantap, midnya kurang jelas. Nah kadang seperti itu, makanya kita pakai yang versi 3W. Nah 15 in
ya, 5,5 di sini Twitter. Ini atau ini juga boleh, sama aja. Ini untuk exhaust lubang udara ya. Ininya pakai vakum, nggak ada lubang angin sama sekali ya, mantap. Tapi tenaganya harus bagus kalau pakai vakum gitu. Kita nggak bisa sembarang ngasih ngasih amplifier ya, ngasih amplifier yang khusus ini tuh harus benar-benar mantap gitu Pak Bos. Nah oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk pembahasan amplifier ini ya. Oh ya, ini belakangnya belum kita perlihatkan ya. Kita buka lihat dulu. Nah, ini nanti dipasangnya di sini ya. Ini saya kasih lubang karena ininya kurang dalam ya. Ya, sengaja biar buat ngepasin ini ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Intinya nanti saya kasih RAM ya. Kita kasih RAM. Ini sudah mantap. Ya, ini juga udah di loading, tadi udah dicoba. Suaranya udah jernih, sekarang tinggal kita pasang ke sana. Ya, nanti untuk suaranya mungkin ada yang mau denger ya. Udah ada kok suaranya, kalau yang di konten sebelumnya sudah ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan lewat kolom komentar atau lainnya ya. Halaman Facebook kami di Bengkel PDM ya. Untuk lokasi kami sekarang kita Google Maps-nya kita perbarui namanya jadi Maksimal ya. Maksimal Workshop PDM XP ya, PDM HP lah gitu. Nah silahkan yang mau pesan lagi ya, stok masih banyak ya, masih melimpah. Untuk komponen-komponennya selagi pabriknya masih produksi ya, kami juga terima pesanan ya, pre-order itu. Dan Bang, bisa gak itunya dibikin model build up aja biar gak banyak kabel kayak gitu? Bisa ya, kita terima custom, kita pembuatan PCB juga kita terima ya. Kita kita terima custom. Bang, PCB-nya mau dari saya Bang. Oh boleh ya, kirim aja bahannya ke sini. Bang, bahan bakunya dari saya, Abang bikin aja sendiri. Kita bayar jasanya aja, boleh ya. Itu sangat-sangat meringankan ya buat kami. Tapi tetap nanti untuk komponennya mungkin rekomendasi dari kami. Ya, sampai sini dulu untuk untuk review dalaman speaker aktif 3-way 15 5 Twitter ya, 55T. Oke. Ini produk kami ya. Ini PCB-nya aja dulu beli berapa, saya lupa, ini dicari masih banyak stoknya ya. Ini sisa ya, sisa perjuangan ya. Tapi barang masih baru semua ya. Ini produknya satuan, kita juga ada kok PCB sendiri ya, mode PCB sendiri ada. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan speakernya cepat selesai ya. Terus pelanggan kita, customer kita sangat puas dengan hasil kinerja kita ya, dan produk kita. Mudah-mudahan alatnya manfaat ya, membawa keberkahan untuk kita semua ya. Soalnya ini untuk pengajian juga katanya ya. Sampai sini dulu, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Bengkel PD. Yuk.